Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada malam hari ini kita dari tim Kemuning TV akan mewawancarai dari keluarga Mbah Kiai Ageng Muhammad Besari yang kemarin-kemarin dari penceramah yaitu Gus Miftah itu beredar video-video yang sangat banyak sekali, yaitu tentang silsilahnya dia masih keturunannya Mbah Kiai Ageng Muhammad Besari. Dan kebetulan pada malam hari ini kita bersilaturahim di rumah kediamannya keluarga besar Mbah Ageng Muhammad Besari. Di sini saya langsung melakukan minta tanggapan dari keluarga besar Mbah Ageng Muhammad Besari. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Begini, Pak, ini saya ingin menanyakan secara langsung, yaitu tentang ceramah-ceramah yang dibawakan oleh Gus Miftah pada ceramah-ceramah dia selalu menyebut-nyebut, yaitu silsilahnya dia itu masih keturunannya Mbah Ageng Muhammad Besari. Itu apakah betul, Pak? Ya, kalau minta tanggapannya. Kalau membaca ataupun mendengarkan silsilah yang dibacakan, itu kan narasi yang dimunculkan Gus Miftah itu dari keturunan Mbah Madarum, yang mana naiknya ke yang Ilyas, kan begitu. Ini yang sampai hari ini saya mencoba untuk mencari yang namanya Mbah Madarum di silsilah keluarga besar. Dan kebetulan kok data yang saya punya dan data yang dipunyai oleh saudara-saudara yang saya hubungi itu tidak ada. Nah, apakah kemudian data yang kami punya ini salah? Tetapi kok salah kalau itu hanya 1 atau 2 orang, itu sangat mungkin data itu salah. Tapi ini kan lebih daripada 3 orang. Kalau boleh saya menyebutkan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keluarga yang sudah saya hubungi terkait dengan verifikasi tentang nasab yang disebutkan oleh Gus Miftah. Ini saya mencoba untuk tidak mengklaim atau disklaim ya, tetapi saya mencoba untuk memverifikasi by data. Supaya apa? Supaya masyarakat ataupun kami sendiri juga bisa lebih memahami bahwa apa yang dinarasikan itu benar atau tidak. Karena kebetulan dari salah satu masyarakat Ponorogo yang saya ketahui, yang juga tinggal di Tegasari, itu juga ada yang mengatakan, dulu sekali itu mengatakan, mengiyakan bahwa Gus Miftah itu sebagai dzurriyyah yang Ageng Muhammad Besari. Tetapi saya kok tidak menemukan. Saya mencari ini sebenarnya sudah bukan baru beberapa saat ini,
justru malah awal-awal Gus Miftah itu viral sebagai penceramah yang menarik gitu kan. Mungkin kira-kira di awal corona itu, waktu itu saya masih tinggal di Malang, ada temen yang ada di Malang mempertanyakan itu, Mas ki enak dai, enak kiai sing menarik itu ngakuni dari Mbah Ageng, apa benar? Saya belum mengatakan iya dan tidak, cuman nanti kalau ada kesempatan saya coba untuk saya lihat di data yang saya punya seperti itu. Oh begitu. Jadi gini Pak, itu tadi Bapak menyebutkan bahwa dari duriah sebelumnya ya itu menghiakan. Ya, apakah itu menghiakan itu mungkin dia itu mungkin ada data yang otentik untuk Gus Miftah mengklaim seperti itu? Kalau data otentik saya tidak tahu, cuman yang saya garis bawahi itu adalah nama-nama yang disebutkan garis nasab dari Gus Miftah, yang puncaknya kepada Mbah Ahmad Darum sebagai putra dari menikah dengan putrinya Eyang Ilyas. Nah, di data kami tidak ada satupun putri dari Eyang Ilyas yang menikah dengan orang yang bernama Mbah Ahmad Darum, seperti itu. Oh gitu. Jadi untuk berita-berita yang kemarin tuh sebenarnya masih simpang siur ya Pak ya. Mungkin simpang siur apa gimana gitu Pak. Nah, kalau yang satu, maksudnya yang satu ya kan, dari duriah yang satu mengatakan menghiakan ya kan. Sedangkan dari keluarga yang lain itu tidak. Minta penjelasannya. Kalau saya koreksi nggih. Saya bicarakan tadi sebenarnya bukan duriah langsung dari Yang Muhammad Besari. Oh, berarti bukan duriahnya langsung ya itu? Bukan ya? Duriah dari Yang Muhammad Besari, tetapi duriah dari Tegasari. Itu narasi yang dimunculkan begitu, seperti itu. Oh gitu, baik-baik. Kalau Bapak sendiri keturunan Ki Haji Muhammad Hasan Besari yang keberapa Pak? Kalau dari Eyang Hasan Besari, Iya. Kan ini kadang-kadang banyak orang yang salah menyebutkan antara Eyang Muhammad Besari dengan Eyang Hasan Besari. Iya. Bahkan di beberapa penelitian ada yang menyebutkan Hasan Besari 1, Hasan Besari 2. Tetapi sebenarnya ada dua orang dengan nama berbeda. Yang pertama adalah Muhammad Besari. Kemudian yang Muhammad Besari punya putra 9, yang meneruskan di Tegasari itu diteruskan oleh Eyang Ilyas, itu putra yang Muhammad Besari, yang kemudian menurunkan putra-putranya Eyang Yahya, Eyang Hasan Besari dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dari Eyang Ilyas sebenarnya tampuk pimpinan pondok Tegasari itu jatuhnya ke Eyang Yahya dulu, baru diteruskan ke adiknya Eyang Hasan Besari. Itu ada sejarah sendiri yang hari ini sebenarnya banyak disimpangkan kondisi real saat itu dengan yang narasikan oleh sejarawan waktu itu, karena kita lagi-lagi mengatakan sejarah itu milik pemenang, kan begitu. Ya, baik-baik. Berarti itu kesimpulannya bahwa Gus Miftah itu ngeklaim masih keturunannya Kiai Haji Muhammad Besari. Ngoten nggih? Nggih Pak nggih. Nggih, mungkin ada tambahan mungkin dari Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki didamel suwante. Kersane mboten tegang ngopi. Ya, suwante wae. Nggih, nggih niki lagi Cangkruan. Lagi cangkruan suwante, tapi di sisi lain kita membahas gen atau family yang jelunturungannya benar atau tidak. Dan kita kalau dia mengaku, istilahnya dia mengaku itu bawa data ke sini. Adu data, istilahnya kalau emang yo kita rangkul, kalau enggak gimana. Jadi istilahnya apa ya? Jadi kita itu enggak terlalu naif ya. Kita enggak mengumbar itu keturunannya siapa, itu enggak terlalu, sama sekali. Saya Mas Wir ngopi santai di Tegasari biasa aja, padahal ada duriahnya biasa santai.
sama gus-gusnya yang datang biasa aja. Soalnya apa ya, kakeknya kita, dan kita nggak bisa seperti itu, jangan diumbar. Nah, tapi kalau ada orang yang menginginkan istilahnya membawa nama kakek saya, ya kita muncul. Ya gitu ya Mas Ferry. Oh, nggih, sip. Jadi zaman akhir menika niku niki campur mawon ya, santai. Kados dawuh pini sepuh rumiyin niku pun sanjang. Wonten zamane sing istilahnya mencangkokkan diri di pohon besar. Itu zaman dulu sudah dibahas. Dan kakek-kakek saya itu masuk sih temen, dan ternyata ya nggak tahu ya. Mungkin ini realnya atau nggak tahu. Monggo diklarifikasi, ada yang bilang kenyataannya, ada datanya, monggo. Jadi kita itu terus transparan aja, satu itu. Yang kedua, sistem pengajian zaman sekarang emang ya karakternya kayak gitu. Zaman sekarang kita harus mengikuti, tapi di sisi lain dari keluarga ini aslinya menanyakan aja, kalau emang dia duriahnya monggo, datanya mana, kita jagongan, kita nggak akan ngapa-ngapain, kita jagongan di dalam juga bisa ngumpul, terus silaturahim lah intinya, menambah keluarga. Tapi itu pun kalau nggak mau ada perwakilan gih monggo, tapi lebih baik dirinya sendiri kan kayak gitu. Terus masalah tanggapan Gus Miftah itu, saya takut salah. Yang pertama, kita sama NU nanti takut ada benturan, tapi di sisi lain saya mengambil keturunannya saja biar aman, nggak ada sisi politiknya juga. Jadi saya mengambil kesimpulan itu, Duriyah yang sekarang ada di zaman sekarang itu memang kalau dulu kita apa ya sebagai keluarga itu nggak pengen ngaku-ngaku yo ending nek terkenal ya dadi apa, ora terkenal ya malah ngisi-ngisi kan ngoten. Tapi kenyataannya sekarang ada juga yang namanya cangkokan. Ya tanggapan saya ya monggo dipersilahkan, nanti ada datanya, bisa komunikasi sama Mas Wir. Nanti kalau saya longgar nggak ada di apa itu dinas juga bisa ngumpul kayak gitu, intinya kayak gitu. Jadi semua santai aja kok, aslinya ini santai aja. Maaf ini saya potong ya. Dari sekian berapa hari ini ya, itu video Gus Miftah itu kan terus viral terus ya, terus di up terus ya. Apakah itu mungkin dari pihak Gus Miftah sendiri, apa mungkin sudah melakukan telepon apa gimana, ngumpul-ngumpul sama keluarga Tegalsari ya, itu apa sudah apa belum? Kalau mungkin, saya sendiri sampai sekarang belum ada. Belum ada ya. Ada, tapi monggo Mas Wir. Kalau saya juga belum ada yang upaya untuk klarifikasi dari pihak keluarga Gus Miftah. Tetapi sebenarnya ngapunten, kalau saya pribadi sebenarnya itu kan buat saya penting dan tidak penting. Pentingnya buat Gus Miftah, tidak penting buat kami kalau saya loh ya. Karena bagaimanapun apa yang terjadi di luaran sana, apa yang terjadi viral hari ini, kalau kita melihat secara hakikat tidak ada kerugian kok dari keluarga besar Tegalsari. Sebenarnya bahkan mungkin kalau Mbah Ageng Tasih Sugeng ya masih hidup, beliau paling senyum paling. Napa disentil? Napa ngaten? Ngapunten, kalau kita melihat narasi yang muncul di luaran ataupun yang sudah dituliskan sejarah-sejarah tentang Mbah Ageng, beliau itu koyok samudro. Semua aliran air dari manapun itu diterima, mulai dari peceren, mulai dari selokan yang agak besar, sungai yang agak besar, bahkan sungai yang besar, semua diterima, air hujan diterima, kemudian dimasukkan samudra. Kalau kita melihat sebenarnya Mbah Ageng itu kan santrinya bukan hanya orang muslim, non muslim juga diterima, bahkan yang tidak punya agama pun juga diterima. Artinya apa? Ini yang menjadi apa ya, tekanan pendidikan bagi saya dari keluarga saya ke atas. Ojo gampang beda-beda nih sapa wae, sing penting kuwi sik menungso.
ojo didelok kelakuane menungsane ning deloken sapa sing gawe menungsane. Itu yang sangat ditekankan. Ya walaupun kadang-kadang dari sisi kemanusiaan pribadi, ya si jeneng wong lara ati kan enek. Kadang-kadang spontan kita muncul yang namanya sedikit emosi, itu biasa. Menungso kan begitu. Lek menungso kan duwe emosi berarti wis kudu menungso meneh kan begitu. Jadi malaikat kan begitu. Terus lagi kita juga tadi sempat disampaikan oleh Mas Irfan terkait dengan metode dakwah. Ini kan juga menarik kalau kita mau mengkaji. Hari ini memang metode dakwah dai-dai yang lagi ngetren itu kita melihat semacam menjadi tren baru ya, ataupun kita bicara kalau dari sisi kebudayaan ini budaya budaya pop dalam berdakwah. Popnya sekarang kalau kita bicara pop itu adalah letupan itu ngapunten sedikit menyinggung soal teori budaya nggih. Teori populer itu mudah meledak, mudah menjadi tenar, tapi mudah hilang. Sebagaimana kita melihat gelembung sabun. Gelembung semakin besar, begitu pop, dia pasti hilang, tidak membekas apapun. Makanya ini perlu kita kaji untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian punya kesempatan untuk berbicara di depan publik atau menjadi public figure, ini harus menjadi pengangger-angger ataupun istilahnya kehati-hatian. Karena bagaimanapun yang namanya ilmu ketika tidak ditunjang dengan adab, tentunya itu menjadi sebuah bumerang, menjadi bom waktu yang akan kita kantongi sendiri. Karena apa? Begitu kita menyampaikan keilmuan tanpa adab, tanpa tata krama, tanpa sorosilah atau istilah Jawa itu ada empan papan, kapan aku kudung ini nang dinggone kaya opo. Kalau misal seperti ini contohnya, saya berhadapan dengan orang yang santun, saya menggunakan gaya bahasa yang saya gunakan untuk menghadapi atau sedang berkomunikasi dengan orang-orang yang memang karakteristiknya orang-orang yang blokosuto, orang-orang yang terbuka, yang bahkan kalau dalam mainstream dikatakan misuh. Kalau di Surabaya, ngapunten, ngomong cuk itu biasa. Tapi ketika kata ini digunakan di dalam masyarakat Jawa Tengah, ini menjadi permasalahan, kan begitu? Ya. Makanya ini perlu ditekankan kepada semua supaya ketika kita berhadapan dengan siapa kita harus tahu. Ya ini menjadi persoalan global ya. Hari ini kan tidak ada ruang dan waktu yang membatasi. Contoh misal ini, kita berhadapan dengan kamera ini. Seolah-olah kita hanya bertiga atau berlima dengan yang ada di sini. Tetapi begitu ini kita unggah di dunia maya, di Amerika, di Eropa, kemudian di Ethiopia, itu juga melihat ini. Ya. Berarti sempat ini ya Pak ya. Kemarin beritanya viral tentang ceramahnya Gus Miftah yang akhir-akhir ini viral, berarti sempat mengikuti ya Pak ya. Istilahnya awalnya semua dibongkar istilahnya tentang Gus Miftah ini. Saya baru mengikuti ketika kemarin saya ditelepon oleh seorang wartawan dari TV One. Setelah ini opo kan begitu. Oh gitu. Jadi jam 11 siang mungkin ya kali itu saya ditelepon. Enak opo iki? Akhirnya saya mencoba untuk mencari-cari loh. Oh ada permasalahan seperti ini toh. Ya walaupun beberapa waktu saya sempat ngobrol dengan teman-teman, opo. Akhirnya saya biasa karena ruang kerja saya di budaya, saya mencoba untuk mewacanakan apapun yang terkait dengan metode dakwah. Karena memang sebelum itu kan saya sempat diajak wawancara. Iki enek ini. Oke, kita ngobrol. Itu saya belum tahu betul keviralan daripada kasus ini. Yang saya gunakan adalah data atau memori terkait dengan gaya bahasa Gus Miftah dalam berdakwah. Saya melihat yang pertama kali saya ketahui kan ketika Gus Miftah di dalam ruang karaoke kan, dakwahnya kan dulu kan di situ. Ya. Wajar ketika ngapun dan berhadapan dengan dunia malam. Kalau menggunakan bahasa yang santun, tentunya justru malah
menjadi persoalan. Kan begitu. Kan begitu. Iya, Tapi menjadi betul. persoalan ketika bahasa yang bisa digunakan di dalam pub itu dibawa ke ruang publik. Ya mungkin waktu itu yang dipertanyakan teman-teman itu akhirnya saya mencoba untuk membacakan bahwa kejatuhan Gus Miftah gara-gara tidak bisa menempatkan metode dakwah yang seperti apa, seperti itu. Oh ya, siap. Baik, terima kasih. Demikian ini tadi obrolan-obrolan dari keluarga Haji Muhammad Besari. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi umat ya. Bagi umat ya, Pak ya? Bagi umat tidak menyesatkan ini. Tidak menyesatkan. Buat manusia Tapi tidak ini menyesatkan. saya mau menambahi, Mas. Iya, Mau nambahi. monggo. Jadi saya dulu pernah di Kuagen itu jangan sampai dalil ini keluar. Man sabba alaihim sabba alaihim. Sapa wonge koyo ngono, karaktere ngono bakal koyo ngono. Niku mboten asal. Jadi dalil niku sangat-sangat napa niku menakutkan. Jadi nek iso berubah. Nah, nek gak berubah niku dalil niku medal nggih pun. Nah, bledos. Nah, nek niku kula mboten ngertos, makane nggih sebagai duriah nek saged niku ya dirangkul. Kula pengine ngrangkul niku. Monggo lah kan nggih istilahnya kan sama jalurnya ya. Dia juga tapi salah ucapannya. Kayak gitu. Yes, kenyataannya ya kayak gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada pesan lagi, Pak? Mungkin. Kalau pesan sebenarnya begini, justru ini yang saya berpesan kepada ketika video ini bertahan lama ya. Siapa tahu nanti anak saya Ya. ketika sudah dewasa melihat ini. Ini menjadi pesan dari keluarga besar saya. Lele iso, ojo gampang-gampang, kowe cerita kowe keturunane sapa. Ngapunten, ini sedikit anu ya, membuka perjalanan saya. Istri saya itu saya kenal mulai SMA. Baru saya menikah dengan dia 15 tahun kemudian setelah lulus. Baru anak saya umur 2 tahun saya mulai mengenalkan bahwa saya sebenarnya keturunan dari ini. Karena apa? Ini ada tugas yang dibebankan ke saya mulai SMP untuk ngeraket nih belum pisah atau ngumpul nih belum pisah, ngelurusnya apa sih dilurus nih. Kan menjadi tidak menarik ketika saya berbicara di luar keluarga saya sendiri, anak dan istri tidak tahu kan jadi menarik. Baru tahun 2017 itu saya cerita ke anak istri. Oh, berarti sama istrinya ya, ini kembali lagi nih, ketemu lagi sama istrinya itu dulu satu sekolah. Satu sekolah. Oh, satu sekolah. Dan tidak tahu. Bukan karena apa? Karena itu tadi wejangan daripada bapak, ibu, mbah. Lek iso aja gampang-gampang cerita, mergane engko apa? Kowe engko dadi sombong, kowe engko dadi riya, lali karo tanggung jawab uripmu dhewe sing kudu apa. Nama besar leluhur itu kalau kita tidak bisa memegang dengan benar justru menjadi beban. Bukan apa ya? Karena beban ini bisa mengarah positif dan negatif. Gampangannya ini, iki aku nakal dengan memanfaatkan nama besar leluhur saya cerita aku keturunan saka kini. Ngomong dipercaya orang enggak? Dengan mudahnya kah? Kemudian saya akan minta bisaroh. Sangat mudah sekali toh. Iya. Duh, ini Jadi memanfaatkan leluhur ya, memanfaatkan. Nah, kalau saya berjalan benar, kira-kira cukupkah langkah saya untuk menyamai langkah beliau? Wong aku ngaji rasul pinter, maca kitab duduk saka kanan tapi saka kiri. Saya itu tidak bisa baca kitab dari kanan. Karena orang pinter maca ning sing penting lakune kene ora sampai nyelaki wong, ora sampai nyelaki agama, kan begitu. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi tanggapan-tanggapan dari keluarga besar Kiai Haji Muhammad Besari tentang menanggapi apa yang video-video yang sudah beredar bahwa Gus Miftah itu ngeklaim keturunan dari Kiai Haji Muhammad
Besari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi